Saudara, sapaan gembala pada hari ini saya ambil dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 20 sampai 22. Saya bacakan demikian. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Saudara jemaat sekalian, belum lama saya sembuh dari sakit terpapar virus COVID-19. Saat saya sakit, saya merasa demam dan badan terasa ngilu semua. Nafas tersengal-sengal dan mendadak kekuatan saya lenyap. Saya masih ingat ketika saya mencoba berjalan turun ke toilet, maka di situ rasanya melayang seperti mau jatuh. Akhirnya saya harus dirawat 13 hari di rumah sakit. Saudara, di saat ketika lemah tidak berdaya seperti itulah, maka ada sebuah lagu yang ditulis oleh Fanny Crosby, He Hideth My Soul, mendadak muncul dalam pikiran saya. Lalu saya mencarinya di YouTube. Syairnya, refrennya berbunyi demikian. He hideth my life in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depth of his love and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. Saudara, entah mengapa saya terharu mendengar lagu ini. Yang pasti hati saya sangat dikuatkan. Lagu ini memberikan suatu pengharapan bahwa saya akan pulih. Bahwa Tuhan akan menjamah dan memulihkan saya. Nah, saudara-saudara, Fanny Crosby yang menuliskan lagu ini menggambarkan saat itu Musa sedang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Saat itu bangsa Israel baru saja melakukan dosa yang besar, yaitu menyembah patung anak lembu emas di padang gurun. Mereka ketakutan, mereka menjadi berkabung. Dan saat itu pun Musa menjadi ragu apakah dia mampu memimpin bangsa yang tegar tengku itu sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Maka Musa datang kepada Tuhan meminta kepastian bahwa Tuhan mau mengampuni bangsa Israel dan mau membimbing bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Saat itu Musa memohon kepada Tuhan untuk bisa melihat wajah Allah, kemuliaan Allah. Tetapi Tuhan menjawab di dalam ayat 20 tadi, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Saudara, mengapa Musa kok ingin sekali melihat wajah Allah? Mungkin ingin tahu Allah itu seperti apa. Tetapi Allah berfirman, tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah saudara, karena kekudusan Allah dan ketidaklayakan manusia itu,
Ada suatu pemisah yang tak terseberangi. Itulah sebabnya di dalam perjanjian lama, maka digambarkan para serafim malaikat Tuhan itu menutupi mukanya dengan sayapnya. Saudara, terkadang kita seperti Musa. Kita salah dalam meminta. Kita salah di dalam berdoa. Tetapi Tuhan kita bukanlah seperti monster yang bengis, yang menghukum siapapun yang bersalah. Tuhan Allah berfirman kepada Musa, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Saya tergetar, saudara, membaca ayat ini. Seperti syair dalam lagu itu. He hided my life in the cleft of the rock. He covered me there with his hand. Tuhan datang kepada Musa dan menempatkannya di sebuah celah di bukit batu. Ia menudungi Musa dengan tangannya. Inilah kepedulian Allah kepada umatnya yang lemah dan yang berdosa. Nah, saudara, di dalam perjanjian baru Yohanes mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18. Di dalam Yesus Kristus, Allah yang tidak mungkin dilihat oleh manusia itu sekarang telah menjadi manusia, hidup di antara kita, dan agar kita bisa mengenal Allah yang benar. Kita bisa menikmati anugerahnya. Dia datang untuk menggantikan hukuman kita atas dosa, agar melalui Dia kita bisa mendapatkan keselamatan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari di sini? Perikop ini menyaksikan bahwa Allah itu transenden, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, Allah yang maha kudus, benar. Tetapi kalau hanya cuma sampai di situ saja, maka manusia yang berdosa itu tidak mungkin mendekati Allah yang seperti itu. Tetapi juga sekaligus di dalam perikop ini mengajarkan Allah yang maha tinggi itu sekaligus dekat dengan manusia. Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara sekalian, Dia menopang kita. Dia menaungi kita dengan tangannya yang berkuasa. Allah imanen, Allah beserta umatnya. Inilah yang menjadi pengharapan dan penghiburan setiap orang yang percaya. Saat kita lemah dan tidak berdaya, jangan putus asa. Ingatlah, Dia adalah Allah yang maha kuasa dan yang peduli kepada umatnya. Ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ia mau datang dan menempatkan kita di celah bukit batu dan menaungi kita dengan tangannya yang berkuasa. Kiranya renungan ini akan memberikan saudara pengharapan. Amin. Mari saudara, kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ketika kami lemah, ketika kami merasa kehilangan jalan keluar. Maka di situ Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang tahu apa yang harus kami lakukan. Berkenanlah Tuhan, Engkau menolong kami sehingga kami boleh memahami jalan keluar yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.